Saat ini kita berada di tempat konservasi spesies khusus untuk anggrek, namanya Balai Lawang Balai Lawang spesies Orsid ya sing ana kuwi. Ada di desa Karanggeneng Umbularjo, Tangringan Sleman. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol, lihat tanamannya keren-keren guys. Bagi kalian yang suka tanaman anggrek, khususnya anggrek spesies, nih tempatnya. Kalau kalian datang ke Jogja, mampir sini, bisa belajar, bisa belanja dan lain-lain. Let's go. Awalnya dulu saya memang mendatangkan, misalnya dari Papua ya, saya mendatangkan dari Papua, dari Kalimantan saya mendatangkan dari Kalimantan. Cuman kemudian dari mengambil itu kan saya belajar, ternyata mengambil itu pun tidak semudah memeliharanya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kemungkinan hidup matinya itu 50-50 lah. Tanaman yang kita ambil dari bah kita. Nah saya mikir kok mesake, eman-eman gitu loh. Ya wis, berangkat dari itu akhirnya saya fokus di budidaya saja. Jadi mulai dari polinasi, nah alhamdulillah kok ada semacam kerjasama under table gitu ya, artinya tidak resmi gitu dengan teman-teman biologi UGM. Mereka riset ke sini terbuka, mau riset apa saja tentang anggrek kecuali menyilang. Saya tidak boleh, memang haram di sini hukumnya menyilang. Mau riset apa saja sudah. Kalau saya mampu ya, misalnya ada rezeki butuh dana, nanti saya beri untuk riset. Terus kemudian ya berkembang. Jadi kalau misalnya ada buah di sini, saya titip di Semedi. Ya meskipun di sana juga untuk praktek mahasiswa, karena tidak murni untuk bisnis. Karena untuk praktek mahasiswa tingkat keberhasilannya juga tidak terlalu tinggi. Jadi misalnya harusnya jadinya 100 botol misalnya, itu jadi 5 botol atau 10 botol. Tapi itu pun saya sudah alhamdulillah. Kawinkan tadi tuh kok nggak boleh? Kenapa Pak? Mungkin alasannya? Karena marwahnya di sini spesies. Saya istiqomah di spesies. Ya bukan berarti saya kaku. Saya tidak respect terhadap anggrek yang disilang. Cuman kok saya masih serknya itu tetap di spesies. Mungkin wangsitnya memang begitu ya. Jadi saya memang ya ada spesialisnya sendiri. Nah, iya betul. Ada teman yang ngasih tahu ke saya, kue jadi spesialis daripada generalis. Jadi spesialis itu lebih gampang dikenal daripada generalis. Nah, saya pakai patokan itu juga. Jadi saya cobalah tetap istiqomah di spesies. Terus karena menyilang itu kan sebetulnya ada semacam etika gitu ya. Ada semacam etika, artinya tidak hanya sekedar menyilang. Kalau itu disilang masih dalam satu section, dalam satu genus, itu mungkin oke-oke saja. Tapi kalau misalnya yang disilang itu sudah antar section, misalnya dendro dengan vanda atau dendro dengan eria atau apa gitu, kok hati nurani saya tidak sampai. Kalau saya mengibaratkan itu anjing dikawinkan dengan angsa. Jadi ini kayak apa? Jauh lah ya. Jadi lain nyalai kok jadi kadoan gitu loh. Ya itu mungkin secara ilmiah boleh gitu, tapi logika nalar itu saya bisa tekan gitu. Lain mikir itu kadoan. Kayak saya gitu. Itu yang saya pegang, saya ingat dari sampai sekarang anggrek itu investasi. Tetapi ternyata dari pengalaman saya yang bisa untuk investasi yang spesies. Yang spesies. Karena apa? Semakin lama mau tidak mau
ya habitat semakin habis. Betul, betul. Harga pasti akan semakin tinggi. Tinggi. Hukum ekonomi akan berlaku Iya, di situ. iya, betul. Permintaan tinggi, barangnya sedikit. Pasti harga akan semakin tinggi. Kalau menurut saya, Iya. karena yang budidaya anggrek spesies pun sekarang juga sudah mulai berkurang banyak. Karena sirkulasi tadi. Betul, ya. karena pertimbangan bisnis untuk cash flow, karena hibrid lebih cepat. Saya pernah kesini TNGM dan saya pernah diundang sekali di acara TNGM. Terus kemudian dari dinas kehutanan kalau tidak salah dulu tempat ini dipinjam untuk lomba hutan rakyat, dipinjam. Iya, iya. Terus dapat juara 2 atau berapa itu saya tidak tahu, tapi setelah itu juga lepas sudah nggak ada apa-apa. Iya, sudah Nggak ya, ada tindak lanjutnya. tidak lanjutnya tidak ada. Ya wes uripo dhewe gitu loh. Ya sangat disayangkan. Sangat sayangkan gitu. Tapi kalau pasar internasional sebenarnya Pak? Besar, permintaan banyak sekali. Jadi ada yang minta seedling, ada yang minta tanaman dewasa, bahkan ada yang minta polennya, minta dikirim polennya. Polen tuh yang kawinan tadi. Iya, jadi biji Iya. benang sari atau putik sarinya. Yang minta itunya saja dikirim, tapi kan nggak bisa. Kalau saya nekat ngirim kan kena penyelundupan. Karena kalau saya ngirim keluar itu kan harus ada izin penangkaran, izin edar, izin ekspor. Nah, tahu saya izin ekspor itu langsung menteri. Dan itu sudah pernah diurus atau gimana? Saya baru mau ngurus izin penangkaran aja. Dalam proses. Dalam proses. Izin penangkaran aja masih mimba-mimbi. Kalau masalah pasar tadi Pak, paling termurah berapa harga-harganya? Paling termurah Anggrek spesies ya sekarang ya terendah lah yang 75.000 ada. 75.000 ada. Ya. Nah yang pernah Bapak Anton jual yang tertinggi, yang wow gitu, 12,5. 12,5. Ya. Ada yang lebih tinggi kan? Ada, tapi saya belum pernah menjual itu. Sekitar harga pasar maksudnya ya. Wah, ada yang di atas 100, ada yang 150. Itu yang apa itu Pak? Kok sampai harga segitu maksudnya? Satu, karena jenisnya memang dia sudah rare. Yang kedua, gestur tanamannya memang bagus, rimbun, besar, sehat, dan jenisnya semua jenis yang langka. Soalnya kalau anggrek spesies itu kalau tanaman sudah jadi, itu tidak ada patokan harga. Iya betul. Semacam kayak kolektor gitu Betul, ya. ya. Ya dia seneng deh mau-maunya dia lah. Iya, jadi nggak ada patokan harga sekian gitu, kecuali kalau dia masih bibit atau ukuran remaja gitu ya harga kisaran harga pasar ada. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah besar gitu, patokan harganya nggak ada. Ya ngomongnya Iya, yang punya. dia. Iya. Dari segi finansial sama hasil ya, Iya, hasil sebenarnya udah menikmati, kelihatan lah Pak ya? sudah kelihatan menikmati. Tapi kalau ngomong dihitung dari istilahnya ada pertanyaannya modal mudah boleh belum kan gitu, kita nggak bisa nyebutkan kan, masalahnya kan kita nggak dalam artian ini untuk anggrek sendiri atau tanaman sendiri kita kan senang kan. Awalnya kita senang dari dulu sebelum sini ada anggrek pun untuk tanaman, untuk namanya tanaman, untuk pribadi saya senang. Jadi mulai dari senang itu ya, apalagi terus itu tadi ada Pak Anton bilang mau ada konservasi kampung bunga, mau dibikin kayak gini ya tambah semangat lagi kan ada. Istilahnya ada wadahnya. Ada wadahnya untuk mengembangkan itu semua. Tidak hanya murni urusan fulus, urusan uang saja, tapi paling tidak ada keinginan, ada kemauan, ada harapan bahwa ini akan berkembang, harapannya nanti untuk masyarakat banyak, khususnya untuk kelestarian anggrek Indonesia, karena selalu pakai salamnya salam lestari gitu ya. Biar nggak punah Pak ya? Biar nggak punah gitu, karena memang jadi menjadi semacam ironi gitu ya. Jadi
kita dibanjiri anggrek impor hibrid impor, dibanjiri dicekoki anggrek hibrid impor gitu. Jadi sementara kita tidak mengenal anggrek kita sendiri. Harapan saya di sini lingkup 1 RT sini bisa jadi kampung anggrek spesies. Sebetulnya dulu sudah ada wacana sih dulu. Jadi dibagi beberapa blok, di blok sana nanti produksi bibitan khusus jenis A, nanti di blok sana produksi bibitan khusus jenis B. Jadi dibuat seperti itu. Jadi nanti tidak ada persaingan dalam satu, ya diatur itu seperti itu ya. Cuman kendalanya itu tadi, sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang susah diterima oleh masyarakat. Pro dan kontra pasti ada. Pro dan kontra pasti ada. Nah akhirnya yang jalan ya yang sudah paham, sudah mengerti itu mau jalan. Seperti kakak ini sudah mau, terus ini yang di sebelah sini sudah mau jalan. Ya, ada beberapa dan sudah menikmati hasilnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah udah menikmati hasil. Saya untuk sekarang kan bekerja di wisata. Ya kita awalnya bekerja. Tidak mungkin dong. Wisata saya, bekerja wisata saya kan wirawiri, berarti kan soal keliling ke sana kemari, nggak mungkin dong. 10 nyampe 15 tahun saya akan begitu terus. Inilah investasi saya buat ibaratkan apa ya, pensiun saya. Bisa wis sepuh, wis ra iso ngopo-opo ngurus tanggung hobi dan menghasilkan. Allah menghasilkan. Harapannya begitu Pak ya. Semua juga pengen. Kalau prinsip saya yang penting bahwa yang akan ikut melestarikan anggrek ini bertambah. Betul. Saya prinsipnya itu aja. Jadi ada ya betul dari generasi. Kalau saya gitu aja. Jadi orang yang mikir orang jodoh, enggak stroke saya. Jadi gitu teman-teman, pembahasan kita sedikit ngobrol-ngobrol di Balai Lawang Spesies Orchid di Desa Karanggeneng, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kalau menurut saya pribadi ini sangat menarik ya, sangat menarik untuk untuk dibudidayakan, disupport, terutama pemerintahan lah. Ini salah satu bentuk melestarikan kekayaan alam lah untuk di Indonesia, biar tidak punah, biar anak-anak cucu nanti itu masih bisa menikmati, dan setidak-tidaknya ada informasi untuk disampaikan dan ada edukasi, jadi mereka biar tahu. Kita perlu sadari bahwasanya Indonesia ini penuh dengan kekayaan alam itu. Gitu teman-teman ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Anton dan Pak siapa? Tejo. Pak Tejo. Saya mewakili teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang menjadi angan-angan dari Balai Lawang Orchid dan Kampung Bunga ini bisa terwujud dengan kerjasama kita semua. Dan mudah-mudahan dengan tayangan ini pemerintah bisa melirik lah Pak ya, dapat ya paling enggak bantuan untuk memperlancar semuanya tadi itu Pak ya. Dan jangan lupa subscribe untuk Dalang Jawa, pemberdayaan masyarakat. Oke. Top Dalang Jawa. Terima kasih. Terima kasih semuanya.